dilihat ada di porsinya itu terbuka dan teraba jaringan. Sehingga kalau misalnya kalian dapat kasus kayak gini, diagnosis pasiennya adalah abortus incomplet. Kenapa abortus incomplet? Karena saat di kayaknya teraba jaringan, porsinya terbuka. Iya. Terus? Dan dia juga dalam fase kehamilan ya sebelumnya. Sebelumnya juga kalian harus membedakan abortus ada berapa? Ada di 5. Yang pertama ada imminence. Terus kalau imminence itu dia tidak teraba jaringan, tidak ada dilatasi cervix, tapi dia ada pendarahan. Dan dia pendarahannya itu kayak mild to moderate, jadi kayak lumayan berat pendarahannya. Dan itu akan mengancam. Kemudian kalau misalnya yang selanjutnya adalah insipient. Kalau insipient itu dia tidak ada jaringan, tapi ada dilatasi dari cervix. Terus pendarahannya moderate ke severe, dan itu sedang berlangsung. Terus kalau misalnya yang incomplete, dia teraba jaringan, dilatasi cervixnya positif juga, sama dia akan terasa nyeri sekali. Itu incomplete. Terus kalau complete, jaringannya teraba, ada kan? Terus dilatasinya pasti udah tertutup, karena kan dia complete gitu. Ya, terus kalau misalnya miss, berarti jaringannya ada yang keluar kan, tapi dilatasinya udah tertutup karena kandungannya udah karena miss itu berarti meninggal di dalam kandungan terus gitu ya. Jadi walaupun kalian dapat kasusnya itu tentang ini jawabannya abortus incomplet, tapi kalian harus juga baca, siapa tahu nanti malah diganti jadi abortus imminence gitu. Walaupun tata laksananya akan sama aja kan dengan oke, udah diagnosisnya. Jangan lupa ya hafalin abortus itu. Terus usulan pemeriksaan penunjangnya apa untuk pasien ini? Dia termasuk gawat gak? Gawat kan? Karena dia kehilangan banyak darah, terus bahkan dituliskan bahwa ganti pembalut sampai 5 kali. Berarti kan banyak banget ya darahnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Living line, terus ABC. Oh iya, maksudnya kalau misalnya dalam runtutannya emang harus, karena ini gawat pasti ABC kan, pasti masuknya ke gawat darurat IGD gitu, dari ABC-nya ya. Tapi kan ini pertanyaannya khusus kan pemeriksaan penunjang apa? Pemeriksaan darah apakah perlu lab? Tujuannya pasti untuk siapa tahu dia butuh transfusi darah. Terus apa lagi? IV line kan untuk cairan. Terus lab darah untuk diperlukan untuk transfusinya. Kuretasi Itu bukan pemeriksaan, tindakannya itu Pak Administratif boleh. EKG bisa jadi ya, karena kan bisa sih EKG kan takutnya malah komplikasi ke jantung. Terus habis itu yang ketiga, instruksinya adalah lakukan tindakan pada pasien ini. Tindakannya adalah di kuretase. Kenapa? Karena masih ada jaringan, jadi masih ada bayi di uterus ibunya. Kalau nggak dikuret kan masih akan dapat pendarahan terus menerus, jadi harus dilakukan kuret. Itu nanti skillnya nanti ya, kita bahas ke dulu. Oke, terus habis itu kasus nomor 2 itu pasiennya 30 tahun. Terus namanya pendarahan juga di jalan lahir sejak 1 minggu ini, dan ganti pembalut 3-5 kali per hari. Terus yang positif lagi itu genitalia eksternalnya, inspeksinya fluxusnya positif. Terus di speculonya tidak ada radang,
porsinya ternyata terbuka ya. Ada jaringan, trokea rubra, dan ada bau positif. Dia porsinya terbuka terabat jaringan. Kira-kira ini apa diagnosisnya? HPV, hemorrhage, postpartum. Kenapa? Tapi dia nggak pakai kan? Alasannya? Dari 24 jam. Ya, kan dia bukan yang primer ya, karena kalau primer itu kurang dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam berarti dia sekunder. Karena kan ini dia pendarahannya udah sejak 1 minggu yang lalu ya, jadi udah lama. Jadi dia termasuk yang sekunder. Oke, terus yang kedua usulkan pemeriksaan penunjang. BL, boleh, sasis, EKG lagi. Ya. Oh, nggak pakai EKG. Apa? Usulkan pemeriksaan penunjang. Udah cukup itu aja, BL sama sasis. Oke, terus itu tindakannya karena dia HPV. Ya, masih karena itu biasanya karena kan di sini ada teraba jaringan ya, berarti masih sisa ada kesalahan ini kurang. Ya. Oke, next. Kasus ketiga, perempuan 34 tahun, keluhannya pendarahan di jalan lahir. Melahirkan anak ketiga langsung menangis, tapi beratnya 3.800 berat atau enggak? Berat ya, berarti dia makro dunia ya bayinya ya. Terus eksplorasi plasenta, tadi plasentanya lengkap. Oke. Kondisi umumnya lemah, tapi GC-nya 456 ya masih ya. Tapi ada anemis. Kira-kira yang awal dulu ini kira-kira dia diagnosisnya apa? HPV, karena dia baru aja melahirkan ya. Terus dia tadi pendarahan, berarti kan HPV. Tapi apakah dia yang sekunder? Bukan yang sekunder ya, tapi primer karena masih kurang dari 24 jam. Oke. Terus kalau pemeriksaan fisiknya apa aja yang dilakukan? Kontraksi abdomen, lihat kontraksi uterus, Oke, terusnya dicek. inspeksi genitalia. Ya karena belum ada ya kan di sini pemeriksaan fisiknya baru kayak yang umum ya, kondisi umum, terus pelorap abdomen, ekstremitas itu juga masih umum. Jadi pasti yang dicek adalah pemeriksaan ginekologi dari yang eksternal dan genitalia eksternal jadi juga genitalia interna ya. Oke, benar. Terus habis itu usulkan rencana tindakan. Kalau HPV berarti siapa yang lagi? IV DL buat apa lagi? Kalau yang masuk lagi udah cukup itu aja. Yang kemarin dokternya jelasin itu aja. Kemarin dokternya bilang ini trauma jalan lahir. Ya benar. Oh ya, sebelum itu kita juga harus tahu dia itu penyebabnya apa. Tahu 5T kan ya? Apa aja 5T? Tonus, tisu, trombin, traction. Traksi. Yang awal dulu tonus. Kalau tonus itu berarti berhubungan tentang Uterus kontraksi. kontraksi di uterus. Jadi berarti Ya. kalau tonus itu berarti Tonus itu kedengaran kan suaranya? Kalau tonus itu karena kontraksi uterus ibunya yang nggak efektif, juga kurang massas, gitu kan? Itu jadi makanya ada pendarahan. Terus yang kedua, tisu dulu. Kalau tisu itu kenapa? tisu sisa Contohnya kayak plasenta tadi, sisa plasenta tadi termasuk karena tisu. Terus habis itu tuh trauma. Kalau trauma tadi berarti kemungkinan soalnya ini kenapa trauma? Karena kan tadi kita udah tahu ya
Ya, benar. Faktor pembekuan darahnya yang bermasalah. Yang terakhir, traksi. Kalau traksi karena tarikan atau dorongan yang tidak sesuai waktu kontraksi. Oke, benar tadi kata Orin ya, kita harus cari tahu dulu sebelum mengusulkan rencana tindakannya. Kita harus tahu dulu penyebab dari pendarahannya. Kalau yang di sini skenario tentang trauma. Mungkin nanti bisa juga diganti kalau waktu kalian ya. Jadi ingat-ingat tadi ya, ciri khasnya tonus berarti karena kurangnya kontraksi ya, dan lain sebagainya. Next aja. Di situ yang keempat, skenario yang keempat itu perempuan 22 tahun di bawah UGD, ternyata baru saja melahirkan jam 9 tadi. Terus habis itu ditunggu untuk kelahiran plasentanya sampai jam 10. Plasentanya belum lahir, makanya dirujuk ke RS, gitu kan. Terus dari pemeriksaan khususnya abdomen, TFU-nya tinggi lusa, kontraksinya positif beras. Nah, kira-kira ini kenapa? Karena plasentanya masih belum keluar, atau bahasa mediknya reten. Nah, normalnya plasenta lahir itu habis ibu melahirkan berapa ini? 15 sampai 30. Ya betul, 15 sampai 30 menit itu harusnya normalnya keluar kan. Habis bayi lahir nanti disuntikan oksitosin kan, tujuannya untuk kontraksi si uterusnya. Nah, kalau uterusnya kontraksi, harapannya adalah plasentanya juga keluar itu secara alami, tapi kita baku dengan tarikan gitu sesuai kontraksi itu. Tapi kalau misalnya lebih dari 30 menit nggak keluar, berarti ada yang namanya pelekatan atau retensi plasenta. Jadi pelekatan di plasenta uterus ibunya. Nah, oke, kalau misalnya di sini kan tugasnya lakukan penanganan pada penderita. Penanganannya apa? Karena masih ada plasentanya di dalam, baru aja melahirkan. Berarti dilakukan manual plasenta. Oke. Tapi sebelum kita lakukan manual plasenta, sama tadi kita harus mengetahui penyebab kenapa sih si plasentanya nggak keluar, dengan beberapa cara. Yaitu dengan kita cek kontraksinya, terus kita lihat dia itu sebenarnya plasentanya nggak keluar karena dia menempel di uterus atau karena kontraksinya yang kurang. Kalau misalnya di sini kan diketahui bahwa kontraksinya keras, berarti kemungkinan besar karena masih menempel. Nah, untuk ngecek dia itu benar-benar menempel atau enggak, ada beberapa cara kan. Ingat nggak yang diketuk-ketuk perut ibunya, terus habis itu kita lihat tali plasentanya. Kalau misalnya waktu kita ketuk-ketuk perut ibunya ternyata plasentanya juga ikut bergerak, berarti termasuk dia masih menempel. Habis itu kita bisa juga narik kan, kalau misalnya plasenta itu tali plasenta kita klem kan. Nah, klemnya itu kita tarik sedikit keluar, tapi enggak yang keras ya. Kalau misalnya waktu kita tarik terus kita lepasin talinya masuk lagi, berarti masih menempel. Habis itu cara lainnya apa lagi ya? Kalau misalnya lihat ada lagi nggak sih? Diketuk, tarik. Oh, tunggu ibunya kontraksi. Tunggu ibunya kontraksi. Terus kan nanti ibunya mengendap kan. Kalau misalnya ibu mengendap kan biasanya akan keluar secara otomatis. Ternyata pasti kelihatan di tali plasentanya itu akan masuk lagi. Waktu setelah mengendap terus masuk lagi. Berarti dia masih mengendap kan. Ya, itu berarti lakukan penanganannya dengan
ABC ya. Evaluasi ABC-nya jangan lupa dipasang infus IV line. Cek saturasi oksigen. Terus perlu MG 4. Oke, diberikan juga ya. Terus perlu diberikan kateter nggak? Boleh tahu kenapa alasannya? Ya betul, koma. Kan dia nggak bisa, masa inputnya itu cuma dari infus kan, cairan. Nah kita nggak tahu kalau outputnya gimana. Berarti kita harus pasang kateter urin biar mengevaluasi outputnya apa sesuai. Ini perlu dimasukin ICU. Iya kayaknya. Apakah di IGD aja atau ICU? Karena kan salah Langsung masuk ICU atau di IGD dulu? dulu. Jadi penanganan awalnya yang tadi ya ABC, terus pasang IV line, pasang kateter itu dilakukan di IGD dulu. Terus nanti kalau misalnya udah stabil baru dipindahkan ke ICU untuk pemantauan lebih lanjut. Ya, karena pasiennya udah koma ya. Oke, terus yang terakhir kasus ke-6 dengan A 26 tahun masuk AS dan mulai sejak yang lalu. Mengeluh nyeri perut teratur sejak 10 jam yang lalu, semakin sering sejak 4 jam terakhir. Udah pecah ketuban 12 jam yang lalu, tidak ada pendarahan. Oke, bisa anestesinya tertera, penanganannya. Berarti ini mau enggak? Berarti dilakukan A, B, apa first? Karena aku mau bilang apa ini sih kalau ABC? Masa ABC itu maksudnya tindakan kalau dia datang kan? Tidak apa-apa. Oke. Tapi kan dia keadaannya baik. Apakah perlu ABC lagi? Tidak. Itu tetap persalinan. Tapi tetap perlu nggak sih ABC-nya? Menurut kalian perlu nggak? Kan dia datang kan ke rumah sakit. Jadi pasti di awal harus ABC dulu, tapi karena ini indikasinya apa? Diagnosisnya terus B-nya nggak lahir-lahir, udah lama ditunggu, berarti harus dilakukan induksi. Oke, udah kalian next. Kita sekarang belajar dari awal lagi ya, tadi cuma kasusnya. Oke, kalau skillnya awal itu tentang induksi kimiawi persalinan. Induksi kimiawi persalinan itu bisa kita evaluasi dengan yang namanya skor, skor atau pelvis skor. Oke, kalian tahu kan ini tabel ini? Yes. Ini pakai ppt.id sih. Ada nggak ya? Kalian nggak ada ya? ppt.id. Oke, ini. Oh ya, di slide aku dulu dokter aja. Tapi kan sekarang ujian kalian Sama. udah sama. Jadi sama rata. Pasti sama. Masuk tuh. Mana hidup ketemunya. Kamu absen siapa jangan apa itu Gus? Pause kan? Udah dapat semuanya? Nggak usah di pause. Udah ya? Pantas. Enak jelas seperti bedanya beliau ini. Oke, induksi kimiawi persalinan. Namanya aja induksi kimiawi persalinan.
Teman-teman udah dapat kan? Oke, next. Tapi sekarang persalinan sungsang. Sungsang itu berarti letak bayinya di mana? Ini kah atau gini? Gini ya. Kan normalnya bayi akan keluar kayak gini. Jadi bagian kepala itu di bagian PAP, ya, ibu kan. Nah, kenapa sih harus kepala dulu yang di bawah? Karena Fisiologisnya betul. Ya, itu juga fisiologis, tapi alasan penjelasan adalah bagian terbesar dari bayi coba lihat. Paling besar bagian apa? Kepala. Jadi kalau misalnya kepala lahir duluan, pasti badan sama kaki pasti akan masih muda. Nah, kalau misalnya sungsang, berarti kan keadaan bayinya kayak gini nih dalam perut ibu. Kalau kayak gini, kemungkinan akan ada apa namanya nyangkut dari kepalanya kan. Akhirnya persalinan sungsang ini termasuk persalinan yang emergensi ya. Jadi harus apa namanya punya keahlian. Nah, persalinan sungsang sendiri itu ada beberapa letak. Ada letak murni atau bokong, jadi paling bawah kayak gini nih, murni. Jadi dia kayak bersila, terus habis itu paling bawah adalah bokong. Terus ada yang namanya letak frank, kalau kalian tahu. Frank itu berarti kaki yang ini, dia di sini nih, kayak lurus gitu, lurus ke bagian kepala. Kalau misalnya footling, satunya footling. Kalau footling berarti kakinya udah keluar ya, jadi kayak kakinya udah keluar. Ada gak ya? Pokoknya ada gambarannya di modul, aku lihat di modul kalian. Letaknya kan letak sungsang. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya persalinan sungsang itu ada beberapa mekanisme. Setahu aku dokter Kusuma nggak ngajarin sih kayak manuver-manuvernya nggak sih? Ngajarin, dia jadi nggak? Oh lengkap. Oke, yang kayak love set gitu. Oh nggak diajarin. Yang ini juga. Iya itu. Bukan. Itu kan distorsi lagu. Ini kan kita lagi ngomong sungsang yang love set, spontan bridge gitu. Oh enggak, itu nggak diajarin. Masa? Ya cari. Kalau kalian mau berdiri gak apa-apa, aku praktekin ini. Kelihatan. Ya, gak apa-apa kalau mau berdiri ya apa dari situ tapi ya. Pokoknya kalau misalnya sungsang, ya, Bangun nggak, Gus? persiapan jangan lupa penolong alias dokternya, ya, dan juga asisten sebenarnya. Kalau bisa 3 orang. Nah, kalau misalnya penolong alias dokter wajib di depan vulva ibunya. Terus ibunya yang dipersiapkan harus litotomi. Kalau bisa litotominya maksimal alias bagian paha ibunya itu nyentuh ke bagian dada kalau bisa. Jadi semakin besar jalan lahirnya. Karena kan kalau sungsang takutnya kan nyendet di bagian kepala ya. Makanya usahakan untuk memperlebar jalan lahir dengan cara itu tadi ditutupi maksimal. Oke, misal bayinya mau lahir jebret. Oke, habis itu wah ternyata sungsang. Yang harus kita lakukan udah persiapan nih. Penolong udah di depan. Terus habis itu kita tunggu yang namanya fase spontaneous bridge, yaitu bagian bokong ibu anaknya atau bayinya itu keluar. Jadi kita di depan vulva ibu, terus habis itu kita tunggu kelahiran bayinya karena kan ada kontraksi, ini sudah memandangkan. Oke, udah kayak gini. Cara megangnya gimana? Cara megangnya kayak gini. Oh, semangat ini aja. Ini jempolnya itu kayak disejajar sama punggung ya, ini yang belakang. Ini, ini. Kan dia pasti lahir nih. Oke, lahir. Oke, kita tarik. Tariknya ke mana? Bawah atau ke atas? Ke bawah dulu kan untuk menarik ini. Kalau udah, baru kita namanya partial extraction bridge. Jadi dia kayak di hyper extensikan atau hiperlordosis ya. Hiperlordosiskan punggung bayinya. Nah, untuk melahir
sampai mana tuh? Leher itu bisa juga dengan yang namanya manuver love set. Jadi love set itu kita kayak pivoting. Oh ya, sebelumnya yang tadi spontaneous bridge sama partial tadi itu kekuatannya seluruhnya di ibunya. Jadi kita minta tolong ibunya untuk mengendalikan saat kontraksi. Jadi kita nggak ada untuk kayak menarik kayak traksi gitu, enggak. Jadi kita menunggu aja sampai oke, udah dapet nih segini. Udah dapet segini baru love set. Nah, kalau love set itu setengah kekuatan ibu, setengah kekuatan penolong, karena kita megangnya jadinya tadinya kan awalnya gini. Kita megang gini, guys. Terus habis itu kenapa setengah kekuatan penolong? Karena kita juga dorong badan kita ke samping, kanan, terus kiri. Tujuannya untuk mengeluarkan sampai bagian leher atau bahu gitu. Jadi kayak kanan, kiri gitu. Tapi kita nariknya waktu jangan lupa pas kontraksi punya. Oke, udah. Misalnya udah sampai ya. Ya. Nah, terus habis itu tinggal bagian kepala kan. Tapi sebelumnya untuk bagian kaki kan pasti akan kayak mungkin menjepit atau apa, itu kalian bisa susurin bagian pahanya terus sampai dapet ya poplitea, terus ditekan sampai pasti ada fleksi dari kakinya kan, itu kalian tarik aja kanan kiri. Tangannya juga kalau misalnya nggak bisa keluar itu kalian bisa susurin sampai dapet fossa cubiti, baru ditekan dan kita ambil tangannya. Udah ya, misalnya udah, terus habis itu nextnya itu namanya Maurisi. Apa Maurisi ya? Bener kan ya? Maurisi kan? Jadi kalau salah bilang ya. Kalau Maurisi, nah ini itu kita harus minta tolong dari petugas atau perawat untuk menekan sini. Kenapa? Karena kan ada perbedaan tekanan antara uterus sama luar kan. Nah, kalau misalnya nggak ditekan bagian uterusnya nih guys, kan ini kosong kan, kalau nggak ditekan kosong. Nah, kepala bayi itu bisa kayak gini, kayak masuk kembali karena ada kontraksi ibunya gitu kan, kontraksi dari uterus. Dan kalau misalnya kayak gini berarti kan ada dead space, bisa aja bayinya asfiksia, kehabisan oksigen gitu. Jadi makanya harus ditekan kayak gini, tujuannya supaya tidak ada ruang kosong di uterusnya, akhirnya kepala bayi bisa lahir. Jadi minta tolong nih asisten kayak gini, terus penolongnya susuri badan bayinya, ditopang pakai tangan kanan, pokoknya tangan yang terkuat. Kalau aku tangan kanan berarti aku tangan terkuat kanan, berarti aku pakai tangan kanan, disusurin sampai bagi kita menemukan bagian kepala. Nah, udah bagian kepala, di bagian apa jari tengah kita itu di mulut bayinya kita masukin. Terus habis iya, masukin sini dulu yang tengah. Terus habis itu yang jari telunjuk dan manis di fossa canina atau di tulang pinggul. Kenapa kayak gitu? Karena kalau narik kepala, kalau misalnya kita narik kayak gini, bisa aja ketinggalan. Kalau misalnya kita kayak gini kan berarti udah posisi aman kan untuk menarik kepala bayi. Oke, kayak gini ya, udah. Kalau misalnya udah gini, kita tunggu dulu nih kontraksi dari ibunya. Terus suruh ibunya mengendam, suruh juga perawatnya untuk atau siapapun yang bisa bantu, mau itu juga suami, keluarga juga nggak apa-apa. Ini kan, baru kita keluarkan perlahan, tapi di perkensikan. Oke, sudah keluar. Itu untuk yang kelahiran sungsang. Tapi sebenarnya sekarang kalau sungsang itu biasanya udah dipersiapkan ya sebelumnya, jadi bukan kayak datang tiba-tiba letaknya sungsang, karena kan pasti ada yang namanya sebelum hari kelahiran tuh ada cek obstetrik kan, letak dari bayi Leopold ya, Leopold. Kalau misalnya Leopoldnya letak paling bawah adalah bokong, kemungkinan udah ada persiapan dari dokter atau bidan di puskesmas sana untuk akan dilakukan sungsang. Tapi kalau sekarang apalagi di kota-kota besar, biasanya kalau sungsang dokternya merekomendasikan untuk betul SC, tapi itu juga ada kekurangannya karena harganya mahal ya kan. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang nggak bisa untuk kondisi ekonomi mereka, makanya harus sungsang. Jadi sungsang sendiri tuh nggak yang tiba-tiba sungsang, kecuali dia nggak tahu dia hamil, aneh gitu ya, tapi ya udah gitu ya.
Kalau zaman sekarang sih jarang. Oke, Sungsang ada yang mau ditanyakan? FJ kan nggak di cover BPJS. Kayak belum baca lagi. Enggak, kalau di cover tentang Pasti SC semua kalau di jadi Kamu video oh apa? iya sama. Udah aku lupa lagi. Kalau misalnya Sungsang jangan lupa di episode sebelumnya ya. Makasih udah mengingatkan. Di episotomi tahu? Ya jadi tujuan untuk menyebarkan jalan lahir ya. Apalagi yang keluar duluan tuh bokong ya. Jadi kita kadang-kadang nggak kelihatan kayak kalau dari vulva ibu nggak kelihatan. Jadi di episode dulu ya. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Awalnya tangannya gini ya guys. Terus kaki ini ke bawah, terus habis itu di atas, terus kakinya keluarin, kakinya keluarin, habis itu baru ini offset. Ya, terus habis kalau udah keluar sini, baru mau ditopang badannya. Oh iya sama, jangan lupa waktu kayak gini kita sebagai penolong tuh megang bagian perineum atau bagian apa sih? Perineum. Soalnya kan tadi udah diepis kan, takutnya pokoknya dia lukanya atau robekannya terlalu besar lebar, jadi kita tahan di sini ya guys ya. Oke. Sudah ini alhamdulillah banyak lahir. Agak-agak 4. Enggak, kalau 3 dulu ya plasenta dulu. Oke. Udah, ada lagi mau ditanyakan? Ada. Nah ya, next aja bercepat aja ya, guys ya. Next adalah habis Sungsang distosia bau. Kenapa ada terjadi distosia bau? karena malah posisi. Oke, 4 apa? Bukan itu kan ini. Distosia bau biasanya karena bayinya terlalu besar makro. Oh iya, Iya. Biasanya tuh ya karena terlalu besar bayinya. Terus juga bahunya terus juga biasanya karena ibu-ibu yang lahirnya tuh hamil muda. Jadi lebar panggungnya tuh masih kecil, ya kan? Jadi dia nggak bisa keluar. Jadi dia stuck di bagian bahu. Itu atau bayinya terbesar. Jadi makanya distosia bahu itu prinsipnya adalah melebarkan jalan lahir dan memperkecil yang keluar. Tapi kan nggak mungkin ya kita memperkecil. Iya. Bisa sebenarnya, tapi nanti ada manfaat-manfaatnya. Oke, kalau misalnya distosia bau berarti dia letaknya gimana? Ini kah? Bukan. Bukan. Di bawah. Iya, Ya, biasa. biasa dia normal tapi dia ternyata nyangkut. Nah, kalau misalnya cara menghafalnya itu pakai yang namanya alarmer. Tapi alarmer itu bukan tahapannya ya guys. Jadi boleh melompat. Jadi kayak ask for help, bisa apa? Lift the legs kayak gitu. Nah, menurut aku enaknya tuh urutannya gini. Pertama, oke, dia ternyata distosia bau gitu kan, dia keluar kan kepalanya. Waktu kayak gini kan kalau APN kan gini nih, kita udah megang untuk persiapan APN. Nggak keluar nggak kontraksi udah seru, ini mengenan nggak keluar. Oh ternyata dia menyangkut. Oke, yang pertama adalah ask for help. Ask for help berarti minta tolong untuk perawat atau siapapun di sana, bisa saudara dari ibunya juga nggak apa-apa. Terus habis itu suruh ibunya untuk tapi sebelumnya menurut aku mendingan di epis dulu, betul, di epis dulu untuk melebar, sama dicek Leopold untuk mengecek bagian punggung mana, bagian ekstremitas mana, karena kan nanti ada beberapa manuver di mana kita harus tahu letak dari punggungnya. Jadi sebelum ibunya lift the legs, cek dulu Leopold yang benar di mana punggungnya. Ceritanya punggungnya di sini ya teman-teman. Oke, udah dilakukan Leopold untuk mengecek. Habis itu lift the legs secara maksimal. Udah. Terus habis itu udah di epis juga kan, berarti udah maksimal banget ini untuk jalan lahirnya. Terus dicoba dulu sebenarnya kalau misalnya masih bisa APN ya APN, tapi ternyata tetap gak bisa. Oke, manuver yang pertama apa? Ya, McRobert itu berarti McRobert itu yang lift the legs udah tadi. Next Ini rotation tuh. ya, anterior disinfection of shoulder atau yang namanya manuver Masanti dulu karena yang eksternal. Nah, ini yang maksud aku kenapa harus tahu punggungnya, karena yang Masanti itu kita
prinsipnya adalah mendorong bagian bahu paling atas atau bahu depannya bayi itu ke arah kontralateralnya, kemudian didekatkan ke dada bayi. Tujuannya adalah karena kan disosia bahu kan, berarti dia terlalu besar bahunya, makanya kita memperkecil si bahunya kayak gini. Tapi manuver Mas Santi itu eksternal, berarti kalau eksternal di luar kan, kalau di luar berarti dia kita lakukan, iya betul, disintesis pubis itu. Dan itu kita bisa minta tolong ke asisten karena kita di sini kan melihat di depan pulsa itu kan, kalau misalnya bisa dikeluarkan APN ya APN. Oh ternyata udah dorongnya kayak gini ya, kalau kayak gini kayak gini ke arah dada. Kalau misalnya bayinya kayak gini, gimana cara dorongnya? Ayo coba pilih. Ayo kamu aja, ini gimana cara dorongnya kalau misalnya Mas Santi manuver? Ya benar, tapi dorongnya bukan ke bawah ya, benar tadi ke arah kontralateralnya, baru ke bawah arah dada. Jadi bukan yang kalau kayak gini kamu bikin fraktur bahu bayinya ya. Jadi kayak kedorong gitu. Ya nggak kelihatan bisa. Berarti langsung gini. Ya, betul, ke samping dulu baru arah ke bawah. Oke, udah paham ya. Terus habis itu kalau misalnya ternyata nggak bisa eksternal, karena bisa aja eksternal itu karena lemak ibunya terlalu tebal, akhirnya nggak nyampe ke bahunya jadinya nggak terlipat gitu. Akhirnya bisa yang namanya manuver Rubin. Kalau Rubin itu internal, jadi kita susurin terlebih dahulu sampai dapat punggung bayi, terus habis itu kita cari bahu atasnya. Nah habis itu baru kita lakukan yang sama, tapi kita cuma 2 jari aja ya, jangan 5-5-nya dong temen-temen ya. 2 aja, terus habis itu digigit ya. Jadi didorong gini dulu, baru ke bawah ke arah dada. Kalau misalnya kayak gini, berarti dorongnya mana? Ini ya, berarti set. Nah itu sekalian juga kalian untuk APN biasa. Kalau misalnya APN biasa, bisa ya, udah dilanjutin aja. Tapi ternyata tetap nggak bisa, berarti lanjutkan lagi manuver lainnya. Kita pilih, yaitu wood, kayak diputer gitu, apa ya bahasa? Rotasi bahu belakang ya sih Indonesianya teman-teman. Ya kalau rotasi bahu belakang berarti prinsipnya adalah kan ini anatomisnya ibu, tulang belakang itu kan kayak cekung, terus habis itu ke sini, terus habis itu di sini ada tulang pubis kan. Nah kalau misalnya cekung kayak gini, harapannya kalau misalnya tulang bahu belakangnya yang awalnya di mana ini namanya ekor tulang ibunya, gimana sih guys? Kok kayak belibet ya? Tulang ekor, harapannya kalau misalnya diputar dari belakang terus habis itu putar ke depan, dia akan maju ke depan ya kan? Secara logika kalian nyampe nggak? Nggak, beda itu next nanti di akhir. Itu belum. Jadi gini, misalnya ini kan paling bawah nih kan, terus kalau kita putar 180 nih teman-teman. Ya di depan kan? Karena tulang pubis itu agak ke belakang, gimana ya teman-teman? Paham nggak sih? Jadi ada sini tulang ya. Jadi kalau misalnya tulang bahu belakangnya diputar ke depan, pasti akan keluar pelan-pelan. Ini juga misalnya udah di sini nih, putar lagi, keluar. Makin ke depan. Nah, kalau udah bahunya keluar kan enak ya di APN. Udah APN biasa. Gitu ya, itu yang rotasi bahu belakang. Jadi bahu belakangnya kita cek terlebih dahulu, disusurin. Kalau udah baru diputar. Terus habis itu ini juga diputar lagi. Kalau misalnya udah, baru nanti dibantu APN. Nah kalau misalnya ternyata waktu udah diputar-putar kok tetep aja ya, bahunya tetep nyangkut. Oke, next selanjutnya adalah arm posterior. Posterior arm atau swatch ya. Ya kan, swatch maneuver. Nah itu berarti kan namanya kita mengambil armnya ya. Berarti kita susurin dulu bagian tangannya, bahunya dulu, habis itu sampai tangan 2 aja, terus habis itu kita tekan bagian posteriority sampai nanti
nanti dia akan ada refleksi, baru kita ambil, baru kita putar secara ROM dari Biar tangannya luas. kayak mengusap gitu, gaya mengusap muka, ya kan? Itu bisa dilakukan yang bahu bawah sama yang di belakang, Biar tangannya keluar. depan sama atas. Ya. Terus juga prinsipnya kenapa tadi harus yang Mansanti manuver dulu habis Lubin? Kenapa? Karena dilihat dari resikonya, guys. Karena kalau misalnya resiko kayak gini kan dia kemungkinan fraktur dari eksternal kan enggak terjadi kan. Harapannya tuh kalian enggak melukai si bayinya. Sedangkan yang terakhir tadi itu kemungkinan fraktur ada banget ya, karena kan tulangnya masih lunak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, dan apalagi waktu kalian salah ROM-nya, waktu ngusapnya, kemungkinan bakal fraktur. Makanya dia yang paling terakhir manuvernya. Nah, terus misalnya semua manuver nggak bisa, gitu bisa. Berarti apa harus dilakukan? Ya, roll over atau suruh ibunya yang tadi litotomi disuruh untuk sujud ya, posisinya sujud. Terus habis itu dilanjutkan, kan tadi kan belum keluar kan bayinya, berarti lanjutkan manuver lainnya. Tuh, yang tadi udah mengulang lagi manuver dari awal, dari Mansanti, dari eksternal, internal, diputer bahunya yang belakang ke atas, terus habis itu diambil lengannya kayak gitu. Oke, jadi itu bukan tahapan lagi-lagi itu bukan tahapan ya. Kalau misalnya ternyata waktu Mansanti manuver yang eksternal itu udah bisa keluar, ya udah apain aja. Jadi itu kayak pilihannya aja. Gitu. Tapi yang paling minimal resikonya adalah yang Mansanti manuver karena dia dari eksternal. Oke, dari distosia bau ada yang mau ditanyakan? Aman? Jadi posisi ketika rollover itu kepalanya udah keluar terus ibunya malu. Iya. Makanya oh ya aku juga mau mention sama waktu kalau misalnya mau itu distosia bau atau sungsang, pastikan vulva ibu atau bagian bokong ibu itu benar-benar di ujung bed. Apa yang Bokong ibunya harus di ujung bed. Karena kalau misalnya gini di tengah-tengah bed, kalau waktu kamu mau apain biasa aja susah kan untuk ke bawahin, jadi harus di ujung. Tapi enggak merucut enggak? Hah? Bayinya. Oh ya, kalau misalnya kalian tahu di forceps, di ruang forceps kan ada bednya nih, terus ada bagian kayak kakinya gitu kan, nah kayak gitu tuh. Itu kalau kalian perhatiin bagian bokong ibunya tuh di ujung bed. Ya, oke, ada mau tanya lagi? Paham? Dipelajarin lagi ya manuver-manuvernya. Sudah. Next adalah tentang vakum. Kalau vakum itu pakai alat vakum. Kok masih ke video kan bisa? Gak kepencet. Oh ya, buat yang tadi yang distosia bau itu nggak tahu ya caranya kayak gimana nanti kalian, karena manuvernya kan lumayan banyak guys. Kemungkinan tuh kalau di OC ya, udah di OC itu dokter-dokter kadang kalau misalnya udah manuver ini, maksudnya kelihatan anak kayaknya udah tahu deh manuver apa yang mau dilakukan, biasanya kayak udah cukup deh lakukan APN, lanjutkan. Kalau vakum, nah vakum ini indikasinya kenapa? Saya bagus. Situ aja. Ya, kontraksi ibunya biasanya kontraksi ibunya itu nggak baik, dan juga ibunya kayak udah kelelahan kayak terlalu lama persalinannya, jadi udah capek banget nggak bisa nendang. Nah, akhirnya bisa dilakukan vakum. Ini alat vakum. Vakum ada bagian vakumnya, pompanya sama kayak botolnya gitu. Oke, nah kalau vakum itu pertama etis lagi ya untuk memperlebar, karena kan kita mau masukin alat sebesar ini ke vulva ibu. Nah, masukinnya jangan lupa sesuai anatomis dari vagina. Jangan kayak gini, tapi di ini miring ya. Oke. Ya kalau kayak gini Kayak pakai ini dulu. sakit banget, kasihan ibunya. Udah lagi melahirkan lagi sakit. Udah gini ya. Kayaknya dokter Kusuma Kemarin langsung
apa ya? Iya, berat lagi Kayak masukin. ibaratnya dia udah ada Oh, udah keluar. tapi Misal dia udah keluar tapi bener-bener baru di depan vulva gitu. Udah keluar emang, udah keluar dari panggul PAP bawah. Tapi dia masih belum keluar vulva kan, masa kita gini, masa vulvanya juga ketarik waktu kita valkum? Enggak. Jadi harus secara anatomis gini masukin ya. Gini. Kalau udah dimasukin, kita cek sebelumnya kita cek dulu ubun-ubunnya. Di ubun-ubun mana? Kecil atau besar? Kecil. Oke, benar. Kecil itu di bagian agak posterior ya, sini kira-kira. Oke, masuk. Terus kita pasin. Oh, tapi sebelum itu bisa kalibrasi dulu guys, ya Allah, aku lupa. Kalibrasi dulu. Siapa tahu udah masuk. Ternyata nggak bisa, vakumnya kan. Wah, sia-sia ya. Dokter Kusuma kemarin suruh ngeluarin sedikit apa? Iya. Iya, Pak. Kepalanya itu langsung keluar. Oh, langsung keluar. Ya udah, itu nasihin aja kalau misalnya dia masih di dalam, berarti kan nasihin. Udah dikalibrasi, udah benar, baru kita cari ubun yang kecil, dimasuki pasin, terus dipompa sampai 2, minus 2 dulu. Tapi sebelum dipompa juga dicek bagian ini, apa namanya, sekitar vakumnya. Jangan kasih, maaf ya. Jangan sampai ada bagian jaringan vagina ibu yang terikut atau apapun itu, jangan sampai, atau plasenta, no, tali plasenta maksudku, jangan. Jadi pastikan, jadi kayak dicek gitu, secara memutar gini. Ya, kalau udah dipastikan, oh udah aman, oke, divakum sampai minus 2. Oke, udah sampai minus 2. Kalau udah siap, oke, udah siap, baru enggak, ini kayak gini. Dia ada 2 versi gitu kan. Oke, kalau udah, terus habis itu tunggu dulu kontrasi ibunya. Habis udah kontrasi, ibu mengenjam yang kuat, sekuatnya. Oke, terus baru kita tarik sambil kita pegang kepalanya ya. Tarik perlahan ke bawah, ke arah bawah. Curam. Kalau misalnya udah sampai bagian bahunya terlihat, baru kita bisa copot ya. Kita copotnya kalau yang vakumnya ini kita tarik ini. Tadi aku udah bilang nggak ya? Habis 2, habis itu dinaikin 6. Belum, ya Allah, tertinggal. Habis 2, baru dinaikin 6 dulu, tunggu kontraksi. Terus habis itu baru kita dorong perlahan, gitu ya. Terus habis itu kalau udah kelihatan bahu, baru kita tarik ini untuk melepaskan. Udah, baru tunggu putar paksi dari bayinya. Kalau udah putar paksi, baru kita susurin seperti APN biasa. Udah lahirnya gitu. Semoga Nambahin buat ininya apa namanya, harus ditahu ya, ini kan nariknya di sini. Nanti kamu pas usia takutnya pakai alatnya yang satunya, itu ada pencetannya di sini. Jadi kamu pencet. Di sini ini ada besinya. Besinya itu buat kamu megang itu buat tarik ke bawah. Nah setelah itu buat ngelepasin vakumnya. Kalau ini kan ditarik, kalau itu tuh dipencet nanti. Takutnya nanti nggak tahu. Alatnya ada 2 soalnya di sini. ya. Oke. Terus sama aku mau bilang ini bagian untuk tadi kan harus ke minus 2 dulu kan konstantanya. Itu di apa namanya? Dikunci di sini. Dikunci dulu udah minus 2, baru kalian tambahin minus 6 sampai minus 6, baru kalian tarik pas kontraksi. Udah. Itu kalau nambahinnya di pompa. iya dong. Coba deh kamu pakai coba pakai tangan tuh deh. Pompanya. Kalibrasinya kayak gini ya, pakai tangan aja biasa. Nah. Ih, terasa keras banget sih untuk ini lihat. Kalau kenapa minus 6? Karena minus 10 aja itu udah keras banget, dan kepala bayi kan umumnya masih lunak kan. Takutnya kalau misalnya terlalu tinggi bahkan sampai 20 kayak tadi terlalu banyak, itu bakal merusak. Berarti minus 6 seberapa Kak? Ya kira-kira tengahnya ini kan 5. Berarti cuma 1 kali tadi. Iya, coba 2 dulu, coba 2. Kebanyakan. Coba lagi Keluar bayinya kalau cuma kayak gini. kan cuma belum dong. Ini kan masih melekatkan aja. Coba 2 dikit. Oke, ini udah 2, ini udah lekat kok. Tapi makanya habis baru melekat kayak dikit aja. Coba 2 lagi. Dah, terus habis itu coba yang 6. Belum 6.
Ini sudah nggak jatuh. Tuh, ya. Ya, ada yang mau ditanyakan Bu aku? Ini tadi yang masukin ini ke ini, Ya. terus tiba-tiba jadi Putar. Ini kayak kamu pegang spekulum. oh Cocor bebek. Jadi ini dulu, dilebarin dulu kan. Perlahan kita balik ini, masuk. Ini nggak bisa ya. Karena ini kan bukan pelebaran ibu hamil ya. Baru di Ini sih. oh oke. Sama kayak spekulum. sampai spekulum. Tapi kalau spekulum kan kalian puter ya. Puter. Kalau ini kalian set. Oh ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Vakum aman sih kayaknya. Aku paling suka vakum. Gampang. Kalau ada vakum ya. Next ya. Habis itu adalah apa? Manual placenta atau manual ya? Kalau manual apa? Manual placenta itu berarti kan namanya aja manual. Kalau manual itu berarti kita bantu untuk mengeluarkan placenta. Indikasinya karena ada retensio placenta yang tadi kasus keempat atau ketiga gitu. Yang pertama harus dilakukan adalah kalau misalnya retensio placenta berarti kan bayinya udah lahir ya, tapi placenta nggak lahir, itu kita cek terlebih dahulu dia melekat tadi, diketuk-ketuk terlebih dahulu. Mana tadi? Ketuk-ketuk terlebih dahulu. Diketuk-ketuk terlebih dahulu. Kalau misalnya bagian talinya itu juga ikut goyang waktu kita ketuk, berarti dia masih menempel kan? Karena kita kan ngetuknya bagian uterus dari ibunya. Terus habis itu di sini kan ada klem. Bayangin aja ini ada klem ya. Kan kalau misalnya kita mau melahirkan placenta kan kita juga tarik kan perlahan. Nah itu waktu kita klem itu kita juga tarik sedikit untuk melihat. Kalau misalnya waktu kita tarik sedikit sudah lepas, ternyata dia masuk sedikit ke dalam, berarti dia juga masih menempel. Terus dilihat dari kontraksi, suruh untuk kontraksi, ibu coba mengendan. Kalau mengendan kan pasti akan keluar dikit nih, udah gitu. Tapi ternyata habis mengendan udah selesai, masuk lagi, berarti dia masih menempel. Kalau dia masih menempel, berarti kita lakukan manual. Iya, betul. Tapi sebelum itu kita juga harus Vaksin. injeksi oksitosin. Kita ngomong. Tadi kenapa brain fog gitu sih? Maaf. Bismillah. Oke, terus habis itu dioksitosin terlebih dahulu. Oke, berapa ya? 10 IU atau 10 IU udah. Nah, tapi waktu kontraksi waktu disuntikan jangan lupa ke suaminya atau perawat untuk dimasak. Tujuannya adalah supaya terlepas ini plasentanya dari pelekatannya sama uterus. Udah dimasak. Kalau udah baru kita kalau misalnya enggak keluar ya tadi kayak kasusnya itu dia 1 jam nggak keluar berarti kita siapkan handspoon yang panjang itu ya ada kan tau kan handspoon yang panjang banget itu. Nah terus habis itu kalian susurin terlebih dahulu kan namanya manual ya, jadi kita benar manual memasukkan. Tadi kan pasti udah diepis ya, jadi nggak usah diepis. Kalau belum diepis ya lakukan epis. Susurin tali placentanya sampai dalam. Terus habis itu baru kita temukan bagian ujungnya kan. Oh udah dapet pangkalnya si plasenta. Kalau udah baru kita kayak melebarkan jari-jari kita. Kalau udah oke, udah dapet ya. Oh segini plasentanya. Kan pasti kayak terasa kan bagian ujung-ujungnya. Oh ini bagian ujungnya. Nah untuk mengambil bagian belakangnya itu kita pakai bagian ulna dari tangan. Jadi kita kayak gini. Awalnya sedikit. Kalau udah baru kayak dilebarkan gitu jadinya. Udah dilebarkan baru kita kayak genggam. Tujuannya supaya semuanya itu ikut waktu kita ada penarikan. Nah waktu penarikan juga jangan pas belum kontraksi. Kontraksi dulu ibunya, baru kita ibu mengejar. Oke kita juga bantu sampai kita keluarkan plasentanya. Habis keluar plasenta sama kayak manajemen keempat udah pernah kan ya skillnya dicek kelengkapan dari plasenta. Kalau misalnya masih ada yang tertinggal berarti kemungkinan nanti ada pendarahan atau HPP karena tisu atau tertinggalnya jaringan. Oke, apa lagi ya? Udah kan ya manual plasenta itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Manual plasenta aman? Pokoknya disusurin aja seperti biasa. Ini terus disusurin aja. Udah.
kita belajar Oke. Kalau kuret itu alat yang gitu. Oh ya, dokter Kusuma tuh ngajarin kalian ini ya, pakai dilatator ya. Iya. Terus habis itu sendok kuretnya juga macam-macam ya. Dilatatornya ini. Nah, ini. Dilatatornya udah tahu kan ya? Dia kayak sempit aja gitu, kayak sempit bener. Tapi beda ukuran, kayak ada yang dari kecil sampai yang besar. Tujuannya adalah kan kalau misalnya kuret itu kita masukin alat ke uterus ibu kan melalui porsio. Nah porsio itu biasanya akan mengecil setelah bayinya akan keluar kan, apalagi juga udah keluar plasenta. Nah kuretasi itu kan berarti tadi ketinggalan ada tisu plasenta atau jaringan-jaringan yang belum, makanya dilakukan pelebaran dengan dilatator terlebih dahulu. Yang pakai dilatator yang mana? Yang ini dulu lah. Yang kecil. Aja. Berarti yang kecil terlebih dahulu ya. Yang kecil terlebih dahulu itu dimasukin, tapi sebelumnya kita pakai cocok gede. Karena kalau nggak pakai spekulum kita nggak bakal lihat genitalia internalnya ibunya kan, ini kan ya. Nah, tapi sebenarnya ada dua spekulum itu, ada yang huruf L sama huruf U. Biasanya kalau misalnya kita nggak ada asisten, kita pakai yang cocor BB karena kan ini dia kayak kunci sendiri kan, nggak bakal kemana-mana. Sedangkan kalau yang L sama yang U itu kan kita naruh kayak gini ya. Ya kan kayak gini. Nah biasanya kayak gini tuh biasanya harus dipegangin sama kayak perawat atau asisten lainnya, karena pasti dia akan jatuh-jatuh kalau nggak dipegang. Terus kalian tahu nggak kenapa alasannya yang L di bawah? Karena ada panik. Karena di atas menekan Apa? Ada perut. Ya, oke. Jadi kalian paham, tapi sebenarnya karena kalau misalnya kalian naruh yang U di bawah pasti akan ya, akan nempel ke meja, akhirnya nggak bisa masuk kan. Makanya yang L harus di bawah, jadi nggak ada tangan. Tapi dokternya ngajarin pakai ini ya. Oke, ada spekulum. Oke, spekulum jangan lupa masukin secara anatomis. Ini dilebarkan terlebih dahulu pulpanya, terus dimasukin secara anatomis. Ini kalau udah masuk baru kita putar perlahan, dibuka, lalu dikunci. Terus jangan lupa menyalakan lampu. Karena kayak gini nggak kelihatan ya, ada lampunya. Udah. Kalau udah, baru kita persiapkan untuk yang dilatatornya. Kalau misalnya ternyata dia kan pasti baru melahirkan ya, bisa jadi kayak abortus. Kalau abortus kan udah beberapa minggu, udah beberapa hari. Berarti kalian mulai dari yang paling kecil dulu. Karena kan pasti akan mengecil kan. Jadi paling kecil dimasukin, terus dokternya ngajarinnya diputer atau gimana? Atau dimasukin aja terang. Dimasukin diputer. Iya betul. Tapi kayak waktu dimasukin ya udah sampai porsio itu diputer kah atau langsung dikeluarin? Tahu aku sih diputer dulu ya, untuk kan tujuannya untuk melebarkan. Kalau misalnya kalian masukin aja dia nggak lebar. Jadi dari kecil sampai yang besar perlahan. Kalau misalnya sampai ukuran berapa? Kata dokter. Sebenarnya nggak ada kayak apa ya, panduan resmi kalau misalnya harus sampai yang paling besar, enggak, tapi tergantung aja sama sekiranya tadi dia kayak misalnya nih tisu yang tadi kita lihat di plasenta mungkin dia cuma bagian ini doang yang tertinggal, berarti ya kecil aja nggak apa-apa, tapi pastikan alat ini kuretnya itu bisa masuk. Sama kalian juga memastikan kan perut ibu beda-beda ya, kalau perut ibu besar berarti kan uterusnya juga besar. Nah itu berarti kan pakai yang kuret yang besar kan, kayak gini yang gede, berarti juga harus pakai yang dokter gede.
Oke. Terus kalau misalnya kuret itu kalian diajarin pakai ini nggak untuk memfiksasi? Iya. Klem opung atau klem klem opung ya dokter ya? Jadi kita pakai klem opung. Klem opungnya di jarum-jarum keberapa? 11 dan 1. Kenapa? Karena di sana tempat persarapannya paling dikit, jadi tidak menakutkan. Kalau udah dimasukin, terus diklem bagian 11 atau 1. Kan kalau 11 sama 1 berarti bisa kanan atau kiri, tergantung mana kalian. Oke, udah diklem. Kalau udah diklem berarti kan udah jalannya udah besar nih. Nah, tapi untuk kuret kita harus mengecek yang namanya kedalaman uterus. Pakai ini apa namanya? Betul, sonde. Sondenya itu ada kayak ukuran-ukurannya ya. Jadi kalian lihat kayak ada ukurannya. Oke, terus habis itu kita ukur terlebih dahulu. Pegangnya gimana gini? Gini. Atau kayak megang pensil gini. Ya, yang bener yang gini ya. Tapi pegangnya jangan yang bukan di sini ya, tapi di sini ya. Boleh gini juga atau gini, tapi paling nyaman sih kayak gini, karena kalau kayak gini tuh kekuatan tangan kita juga berlebihan, akhirnya tidak akan melukai bagian uterus ya. Kita kayak gini, dimasukin perlahan aja. Nah, terus habis itu kita tahu itu ujung dari uterus sampai ada rasa seperti kayak mentok, kayak ada tahanan dikit gitu. Kayak biasanya kalau kita dorong, ya udah kita dorong aja. Terus tiba-tiba kok ada tahanan. Nah, kalau ada tahanan jangan kalian terusin kayak ini ada apa enggak. Jangan ya. Diberhentiin, itu udah paling ujung. Nanti kalau misalnya kalian terusin malah namanya bisa bikin trauma, malah pendarahan lagi. Jadi perlahan aja gini, bukan gini ya teman-teman. Kalau kayak gini kan kekuatan kalian terlalu besar kan. Jadi harus megangnya gini. Kayak megang apa ya ini ya? Oh, kayak megang, kalian tahu stang sepatu? Nah, gitu mirip ya, mirip. Udah masuk, dicek perlahan. Oke, terus dikeluarin. Habis dikeluarin dicek apa? Darah atau lendir, ya kan? Sampai mana? Sampai ukuran. Kalau misalnya mungkin besar, mungkin bisa sampai 10 dalemannya kan. Kalau kecil mungkin bisa 7 aja atau 8 gitu. Terus juga kalau aku tuh dulu diajarin sama dokter Aida kan yang pernah misal ada beberapa darah tuh ya bagian uterusnya aja kan bagian liang vaginanya kan nggak akan ada darah kalau misalnya bukan dari pendarahan aktif. Nah, itu juga dicek di waktu kita masuk gitu loh. Ini kita masuk, itu kita cek dia sampai vulva, depan vulva itu di nomor berapa juga, karena tujuannya supaya kita juga nggak terlalu bablas waktu ngambil kuretnya. Dokternya ingetin aku pokoknya 2 yang diingetin, kedalaman uterus sama juga panjang liang vagina. Ingetin tadi misal sampai yang 11 aja ya. Nah, terus dokter tuh ngajarin juga kayak gini nih, bisa disandingkan gitu. Tujuannya supaya kayak 11 tuh kalau misalnya di kuret yang ini sampai sini, oke aku ingetin aku sampai sini, jadi nggak bakal terlewat. Karena kalau cuma kayak 11, emang kalian tahu ini 11 sampai mana kan di sini nggak ada kayak ukurannya kan, jadi disandingkan gitu. Oke, 11 di situ diingetin, baru dikuret. Terus sendok kuret ada berbagai macam, ada yang ini namanya tumpul besar. Besar apa kecil ini? Kecil nggak sih? Ada yang lebih besar setahu. Ini yang tajam kecil. Ini tajam besar. Untuk sendok kuretnya indikasinya pakai yang gimana? Pakai ukuran dari uterus ibunya, yang kalau misalnya besar ya pakai yang besar. Tapi dokternya ini ada 2 deh, seingatku. Bilangnya apa? Kecil, besar tajam ya? Besar tumpul sama kecil tajam. Antara 2 itu nggak sih? Ya udah kalian antara pakai itu. Kalau misalnya uterusnya kecil, berarti pakai yang kecil. Kalau yang besar pakai yang besar. Udah dikuretnya gimana? Dari
arah jarum jam 12 terlebih dahulu, keluar 1, terus 1, muter 2, 3, muter. Tujuannya adalah supaya di setiap arah jarum jam itu udah dikuret gitu loh, dan itu mengindikasikan berarti udah bersih. Nah, kalau kuret gitu aja. Dan yang mau ditanyakan? Sama nggak, ada yang beda apa nggak? Sama kan ya? Iya lah. Kalau terlalu iya, oh iya, terus iya nanti bukan keluar sendiri kan, nanti kita kuret tuh tujuannya kayak menyendokkan jaringan yang masih tertinggal kan. Ya udah, kalau misalnya itu kita bantu keluarin kayak kayak kalian pernah korek apa namanya? Dewa, iya, atau kelapa mungkin kan rasanya kayak gitu. Nah, tapi juga kalian bisa interpretasi kalau misalnya itu udah bersih tuh kayak kalian pernah korek kelapa tuh pak sampai bawahnya nggak? Nah itu kan kayak agak sedikit keras gitu kan, kerasa kan, apalagi kita kayak biasa sendokin gitu kan pasti ada kerasa. Nah itu berarti udah bersih. Kalau dia masih kayak lembut kan, biasanya dalamnya kelapa kan lembut ya, berarti masih ada jaringan yang bisa diambil. Oke, jadi perlahan ya dikeluarin udah sampai benar-benar bersih. Kalau udah bersih baru kita keluarkan alat-alat ini. Diputar lagi ya kunciannya, dilepas baru dikeluarkan. Udah selesai. Ini yang kuretase. Habis kuretase tuh ada kondom kateter ya, itu juga tujuannya untuk menghentikan pendarahan. Tapi sebenarnya selain kondom kateter ada yang di manual, apa namanya, di manual kompresi ya. Nah kompresi di manual itu ada 2 letak, ada yang di dalam sama yang interna dan eksterna. Kalau eksterna berarti kan dia di luar, itu dia di vena. Ada istilah yang paling besar apa? Vena yang di abdomen. Kok aku lupa ya? Vena apa? Ya, vena cava. Yang paling besar vena cava nggak sih? Aorta abdominalis. Kok ya? Aorta abdominalis. Abdominalis itu ada di kanan atau di kiri? Kalau di kiri. Ya, di kiri kan? Ya, aku mengikuti Ahmad sekalian. Aku juga agak lupa kanan atau kiri. Tapi yang aku tahu, yang aku ingat adalah dia pokoknya dari umbilikus atau umbilikal dia 2 ruas jari. Karena kalian dari kiri, jadi kita kiri. Nanti kalian cek lagi bener gak ke kiri? Ke kiri ya. Terus habis itu disitulah letak aorta abdominalis. Kalau misalnya udah menemukan itu, baru kita kompresi. Tapi namanya kita kan kompresi pakai tenaga kita ya. Pasti kita udah capek, apalagi tadi udah APN, mungkin tadi kita harus vakum dulu, apa harus melakukan manuver-manuver distosia bahu, berarti kan udah capek. Nah itu biasanya hanya bisa bertahan sekitar kayak 5 menit atau 10 menit. Setelah itu kita udah gak ada tenaga. Nah kalau misalnya udah itu bisa juga lewat internal. Kalau internal berarti pakai handscoon, terus di gini. Jadi bagian perutnya ibu, bagian uterus itu ditekan gini kayak gini. Kan uterusnya kan gembung gini kan. Kita dekannya tuh kayak set gini. Ada yang mau? Bentar ya. Gini, terus habis itu kita di manual ke dalam. Itu sakit banget sih. Bayangin sekepalin. Tujuannya supaya meredakan pendarahan. Tapi ini juga kita pasti udah capek kan. Apalagi kayak aku yang kecil gini, aku pasti nggak banyak tenaga ya. Nggak banyak tenaga untuk mengkompresi. Kan kompresi berarti mendorong gitu ya. Udah capek pasti. Udah. Itu dikompresi sama kondom militer. Kalau kondom militer kalian paham ya? Kak, tapi tadi kok yang dari luar apa ketekuk? Kan yang kita tekuk kan bisa di luar. Yang pas neken dari luar. Oh yang ini? Heeh. Enggak, kita gini aja. Oh gitu dong. Soalnya kenapa di aorta abdominalis ya? Heeh. Karena soalnya itu kan pembuluh darah paling besar.
kalau misalnya Oh, pembuluh memang darah, iklan. iya kan dia ke bawah kan ke ekstremitas. Nah untuk ngecek efektif atau enggaknya juga kita cek di arteri femoralis. Kalau dia masih berdenyut berarti belum efektif. Oh ya, itu pas kayak gini juga sambil megang arteri femoralis. Iya. Sudah. Itu yang kode kateter perlu dijelasin. Baru. Oke. Kalau kondom kateter yang disiapin kateter, kondom, ini Benang. cairan NaCl infus, terus apa? Yes, fluid sama infuset, ya kan? Karena untuk mengalirkan. Aku nggak pengen banget iya. Oh intinya kondomnya dimasukin ke sini, terus habis itu diikat. Udah, kalau udah diikat, baru disambungkan ke infus set atau selangnya. Yang mana? Yang nggak ada ituannya. Ada merahnya. Kenapa? Emang yang merah ini kenapa? Ada Buat bisa kebongkar. udah pinter lagi bisa lulus. Jadi di sini kan, udah. Terus habis itu dicek terlebih dahulu apakah ada kebocoran atau tidak, dimasukin dulu cairannya ke sini. Oke, kalau ada yang bocor, kalau udah nggak ada bocor, baru kita masukkan ke vagina ibu atau ke uterus ibu. Sama kita pakai spekulum cucur bebek. Terus habis itu kalau tadi ternyata porsionya mengecil, berarti kita besarkan terlebih dahulu. Habis itu diklem porsionya di jarum jam 12 atau 1, pakai klem ovum. Kalau udah baru disusurin pakai pinset. Ini dipegang pakai pinset, masukin sampai terasa ada tahanan. Kok kayak nggak bisa masuk lagi, berarti kan udah mentok. Kalau udah mentok baru kita sambungkan pakai infuset, digerojok airnya, masukin set, udah. Terus habis itu kita lihat nih di depan porsio ibu, oh kayaknya udah full. Kalau udah full berarti diberhentikan aja NaCl-nya. Baru kalau udah kita lepas, tapi sebelum itu diklem terlebih dahulu. Kenapa? Karena takutnya airnya nanti keluar lagi kan, jadi diklem terlebih dahulu. Habis itu dilepas si selang infusnya. Habis itu dilepas klem sama siapin ini. Aku dulu diajarinnya nggak mungkin klemnya ditaruh, tapi dokter semua kayaknya klemnya ya ditaruh ini. Iya nggak sih? Aku kalau dulu dokter Aida sih bilangnya kita mempermudah ibunya, kan ibunya pasti mau beraktivitas, entah mau ke anaknya, jadi nggak mungkin klem sebesar itu di depan vulva ibu kan. Jadi kalau dokter Aida tuh ngajarinnya ini di kayak dilipat gitu, terus diikat di sini, terus habis itu udah kan kalau kayak gini bisa kemana aja kan, aktivitas enak. Bukannya dirujuk habis itu. Apa? Bukannya dirujuk habis itu. Biasanya ya, oh ya ini sama kompresi dan kondom kateter itu hanya sementara untuk menekan pendarahan ya. Makanya ya tetap harus dirujuk, harus dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya gitu. Terus di evaluasi TTV-nya. Takutnya malah ternyata masih ada pendarahan, tapi pendarahan di dalam. Jadi harus tetap dicek si TTV-nya. Seperti manajemen kala 4 biasanya. Ya. Tapi kondom kateter ini lebih efektif dan efisien dibandingkan kompresi, karena dia kan kita nggak pakai tenaga kita, terus habis itu kita memasukkan alat doang, terus hanya butuh alat yang sederhana tapi bisa menekan pendarahan. Ini sangat recommended kalau misalnya juga udah penolong udah capek, ibunya udah capek, ya pakainya aja dulu sementara, baru nanti bisa dirujuk atau dilakukan tindakan selanjutnya. Tapi kalau misalnya ternyata waktu udah dilakukan kondom kateter tetap TTV-nya membaik gitu, tidak ada keluar pendarahan lagi, ya sudah cukup pakai itu dulu, ditunggu dulu sampai ibunya stabil, benar-benar nggak ada pendarahan, dikeluarkan ini, udah habis itu langsung bisa beraktivitas lagi gitu. Ibunya udah stabil. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Aman lah ya, bisa kok, ini gampang insya Allah.
Dia sama kalau OC tetap ya. Oh ya, OC-nya itu udah dikasih tau kan 5 menit itu udah sambil baca soal. Makanya tadi kalian sering baca soal yang udah dikirim sama dokter semua kayak oh ya poin pentingnya aku harus lihat keluhannya dulu, misal keluhan terus misalnya terus dia sama TTV-nya, menurut aku TTV penting dilihat sama pemeriksaan ginekologi. Kalau udah baru langsung melakukan. Jangan lupa dari salam, perkenalan, cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Kalau misalnya nggak ada pasiennya langsung, jadi nggak usah pakai aba-aba kayak silakan deh, kan enggak. Kalian kan waktu cuma 5 menit, dikit pergunakan waktu dengan baik. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Nanti bisa dilihat ya alatnya. Atau ini nih, pegang bayinya untuk cek kayak tadi sungsang gimana melahirkannya gitu. Mau lanjut materi juga dulu apa? Ini Coba alat. mau nyoba alat dulu. Ini yang kelompok satunya udah Pak. Bisa? Oh udah ya.